Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Teman-teman sekalian, pada hari ini kita memasuki bab pewarisan sifat. Insyaallah subbab yang akan kita bahas pada hari ini yaitu tentang materi genetik. Apa yang akan kita pelajari? Yang pertama, materi genetik itu sendiri, ya. Yang kedua, tentang struktur DNA dan RNA. Coba perhatikan gambar berikut dan coba perhatikan bagaimana penampakan fisik orang-orang di sekitar kalian, ya, saudara-saudara kalian yang ada di rumah, atau kalian mengingat bagaimana penampakan fisik dari teman-teman kalian di kelas, di sekolah. Bagaimana postur tubuh mereka, ada yang tinggi, ada yang sedang, ya. Kemudian bagaimana warna kulit mereka, ada yang hitam, ada yang putih, ada yang sawo matang, ya. Bentuk rambutnya ada yang keriting, kribo, ya. Ada juga yang lurus. Hidungnya ada yang mancung, ada yang kurang mancung, ya. Itu semua penampakan fisik yang bisa kalian amati, ya. Kemudian bandingkan dengan yang ada pada diri kalian. Apakah ada perbedaan atau antara teman kalian apakah mereka berbeda? Ya, tentu jawabannya ya, banyak perbedaannya, ya. Nah, perbedaan-perbedaan tersebut itu dikontrol atau ditentukan oleh sesuatu yang disebut sebagai gen. Nah, gen ini, ya, diwarisi dari orang tua kita. Nah, dengan peran gen ini pula yang menyebabkan ciri fisik kita itu mirip dengan orang tua kita, karena gen tadi apa? Diwarisi dari kedua orang tua kita. Apa sebenarnya materi genetik, ya? Materi genetik ini terdapat di dalam inti sel dalam bentuk asam nukleat. Nah, asam nukleat terdiri dari DNA dan RNA. DNA deoksiribonukleat acid, sedangkan RNA singkatan dari ribonukleat acid. Nah, DNA sendiri atau deoksiribonukleat acid, ya, di dalam DNA itu terdapat gen. Jadi tadi gen yang mempengaruhi sifat dan menentukan ciri makhluk hidup, ya termasuk kita, itu terdapat di dalam DNA, ya. Nah, di manakah DNA berada? Oke, perhatikan gambar berikut. Ini adalah untai DNA yang panjang ini, ya, untai DNA. DNA ini terlilit pada suatu protein yang disebut protein histon, ya. Terus bersambung. Seperti gambar, perhatikan, terlilit pada protein histon sampai sangat panjang sekali dan membentuk kromatin, ya, membentuk kromatin. Nanti kromatin dia akan memadat, ini kromatin memadat membentuk kromosom. Nah, kromosom ini terdapat di dalam nukleus atau inti sel. Kromosom terdapat di dalam nukleus atau inti sel. Sebagaimana telah dijelaskan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, bahwa tubuh manusia itu terdiri dari triliunan sel, ya. Nah, DNA yang menentukan atau gen yang terdapat dalam DNA yang menentukan sifat makhluk hidup itu terdapat di dalam inti sel. Inilah materi-materi genetik dalam tubuh kita. Selanjutnya, bagaimana struktur DNA? Struktur DNA penemuannya tidak lepas dari penelitian Maurice Wilkins dan Rosalind Franklin.
Keduanya menggunakan teknik kristalografi atau difraksi sinar X untuk mempelajari bagaimana struktur DNA ya pada tahun 1950 sampai tahun 1953. Dia melakukan penelitian. Ya. Dari penelitian tersebut akhirnya ditemukan bahwa struktur DNA itu adalah seperti ini ya. Bentuknya berupa helix atau double helix ya, kayak spiral. Lihat gambar yang A. DNA ini, ya, struktur DNA ini berupa polimer, ya, rantai yang sangat panjang, tersusun dari beberapa atau banyak monomer. Nah, monomer penyusun DNA yaitu namanya nukleotida. Ya, jadi DNA itu polimer, penyusunnya monomernya yaitu nukleotida. Mana atau apa yang dimaksud dengan nukleotida? Pada gambar ini bisa ditunjukkan, lihat yang Bapak lingkari. Nah, ini nukleotida. Ini nukleotida. Jadi nukleotida ini bergabung menjadi satu. Ini nukleotida ini bergabung membentuk rantai, membentuk DNA. Oke, ini yang Bapak lingkari itu nukleotida. Nah, nukleotida sendiri itu terdiri dari 3 bagian utama. Ya, yang di sebelah kanan juga sama, ini nukleotidanya. Nah, ini yang Bapak lingkari ya. Jadi nukleotida ini dengan ikatan kimia tertentu dia bergabung menjadi satu, membentuk suatu rantai yang disebut polimer DNA. Nah, nukleotida sendiri terdiri dari 3 bagian. Yang pertama, lihat gambar. Yang pertama adalah fosfat. Ini ada fosfat, kemudian ada gula pentosa, disebut pentosa karena gulanya membentuk segi 5 ya. Kemudian ada basa nitrogen. Ya, ini ada basa nitrogen. Oke, sebentar. Jadi Bapak ulangi ya, nukleotida menyusun DNA. Nah, nukleotida sendiri tersusun dari 3 komponen utama tadi ya. Yang pertama ini fosfat, yang kedua gulanya gula pentosa, dan yang ketiga adalah basa nitrogen. Nah, ini fosfat, ini gula, ini basa nitrogen. Fosfat, gula, basa nitrogen dan seterusnya. Jadi nukleotida tersusun dari komponen-komponen tersebut ya. Jadi struktur DNA membentuk untaian berupa double helix ya, seperti ini. Bapak ulang lagi ya. Nah, ini jadi DNA tersusun dari nukleotida tersusun dari 3 bagian utama. Apa 3 bagian utamanya? Ya, diulang lagi, tadi ada gulanya gula pentosa, ya, namanya deoksiribosa. Kemudian tersusun juga dari basa nitrogen dan fosfat. Nah, basa nitrogen, perhatikan nih, basa nitrogen itu ada 4 jenis. Ada 4 jenis. Yang keempat jenis ini dibagi 2 ya. Ada adenin dan guanin. Ini adenin dan guanin disebut basa purin ya. Kemudian ada timin dan sitosin disebut basa pirimidin. Jadi basa nitrogen ini secara umum dibagi 2 ya. Dibagi 2. Ada purin, dan pirimidin. Yang purin terdiri dari adenin dan guanin. Kemudian yang pirimidin terdiri dari timin dan sitosin. Dan ini basa nitrogen ini selalu berpasangan ya. Pasangannya kalau adenin selalu berpasangan dengan timin. Adenin selalu berpasangan dengan timin dan guanin selalu berpasangan dengan sitosin. Lanjut, kenapa DNA ini bentuknya double helix? Penyebab DNA berbentuk double helix itu karena adanya beberapa jenis ikatan kimia pada DNA tersebut tadi ya. Antara untai DNA diikat oleh ikatan hidrogen ya. Kemudian antara basa nitrogen dan gula
antara basa dinuklein dan gula ada ikatan glikosida, sedangkan antara nukleotida dihubungkan oleh ikatan fosfodiester. Ya, jadi yang menyebabkan bentuk double helix DNA itu karena adanya ikatan kimia. Nah, ikatan kimianya ada 3 jenis. Yang pertama ikatan hidrogen. Ikatan hidrogen menghubungkan antara untai DNA yang satu dengan yang dua, atau yang kiri dan yang kanan. Tadi karena DNA double helix ya. Yang kedua ikatan glikosida. Ikatan glikosida ini menghubungkan antara basa nitrogen dengan gula. Dan yang ketiga ada ikatan fosfodiester ya, yang menghubungkan antara nukleotida yang satu dengan nukleotida berikutnya. Oke, kalau digambarkan seperti ini, nah, lihat yang warna hijau ini gula, yang warna biru di sini misalkan ini basa nitrogen. Nah, ini juga sama, ini basa nitrogen, yang oranye misalkan yang hijaunya gula, yang ungu ini fosfat. Jadi yang ikatan kimia tadi ada 3. Pertama yang ikatan hidrogen. Ikatan hidrogen ini yang di tengah ya, yang menghubungkan utas DNA yang satu dengan DNA yang satunya lagi, yang kiri dan yang kanan. Kemudian ada ikatan glikosida ya, yang menghubungkan basa nitrogen dengan gula ya. Ada ikatan glikosida yang menghubungkan antara basa nitrogen dengan gula. Ini sama, ini ikatan glikosida ya, ini yang Bapak tunjuk. Kemudian yang kedua ada ikatan fosfodiester. Ikatan fosfodiester ini menghubungkan antara satu nukleotida dengan nukleotida lainnya ya. Kemudian ada ikatan hidrogen yang menghubungkan antara utas DNA kiri dan DNA kanan. Nah, berikutnya yaitu struktur RNA. Kalau tadi DNA bentuknya double helix ya. Tapi kalau RNA bentuknya atau strukturnya ini single ya, tunggal. Seperti ini ya. Sama untuk RNA juga tersusun jadi nukleotida ya. Cuma nanti ada bedanya di basa nitrogennya. Ya, untuk RNA, kalau tadi untuk DNA basa nitrogennya ada adenin, kemudian timin, guanin dan sitosin ya. Nah, untuk RNA timinnya itu diganti dengan urasil. Lihat. Jadi basa nitrogen yang ada pada RNA ini ada 4 juga sama, cuman bedanya pada timin dan urasil. Untuk RNA basa nitrogennya ada adenin ya. Yang ini. Nah, ini yang adenin. Kemudian ada sitosin, ada guanin dan urasil. Nah, ini yang membedakan dengan DNA. Kalau di DNA namanya timin ya. Kalau di RNA diganti dengan basa nitrogennya urasil. Oke, lanjut. Ini nukleotida ya. Yang tadi sudah dibahas. Nah, sekarang berikutnya bagian terakhir untuk pertemuan hari ini, yaitu tentang perbedaan DNA dan RNA ya. Secara umum ada 7 perbedaan struktur DNA dan RNA. Yang pertama letaknya ya, letak DNA dan RNA. Untuk DNA letaknya hanya ada di kromosom di dalam inti sel. Kalau RNA dia ada di inti sel, ada di ribosom, ada di sitoplasma. Kayak ribosom, sitoplasma ini bagian dari organel sel ya. Kalian sudah pelajari waktu di kelas 7. Kemudian untuk yang kedua bentuknya. Untuk DNA bentuknya double helix, kalau untuk RNA single ya, atau rantai tunggal. Kemudian komponen gulanya, walaupun ya gulanya. Untuk yang DNA, gulanya jenisnya deoksiribosa. Kalau untuk yang RNA, gulanya ribosa. Kemudian yang berikutnya yang nomor 4 yaitu basa nitrogennya. Untuk DNA, basa nitrogennya terdiri dari adenin, guanin, timin, dan sitosin. Ya. Adenin ini selalu berpasangan dengan timin, guanin selalu berpasangan dengan sitosin. Untuk yang RNA,
basa nitrogennya adenin, guanin, urasil dan sitosin. Jadi timinnya diganti oleh urasil. Pada RNA tidak ada timin, yang ada urasil. Kemudian kadarnya, ya, jumlahnya untuk DNA kadarnya itu tetap, ya, tidak bergantung pada sintesis protein. Kalau RNA tidak tetap, ya, sangat dipengaruhi oleh sintesis protein. Nah, fungsinya nih yang paling penting nomor 6. Untuk DNA, fungsinya untuk mengendalikan faktor genetik tadi, ya. Faktor keturunan, ya, mewarisi sifat dan sintesis protein. Sedangkan RNA dia hanya berperan dalam sintesis protein. Untuk DNA yang berikutnya, ya, perbedaan berikutnya yaitu nomor 7, untuk ukuran, untuk DNA sangat panjang, sedangkan RNA pendek, ya. Itu perbedaan dari DNA dan RNA. Jadi pada hari ini kita sudah belajar yang pertama, bahwa faktor yang menentukan sifat individu, ya, penampakan sifat dari individu, dari seseorang, itu ditentukan oleh gen, dan gen ini diwarisi dari orang tua. Gen itu terdapat di dalam DNA, ya. Kemudian DNA ini terlilit pada protein histon, membentuk kromatin lalu membentuk kromosom. Dan kromosom ini terdapat di dalam inti sel. Kemudian selain DNA ada RNA, ya. RNA memiliki fungsi letak, bentuk, komponen gula, basa nitrogen, kadar, dan ukuran yang berbeda dengan DNA. Oke, demikian yang bisa Bapak sampaikan pada kesempatan hari ini. Alhamdulillah. Ya, kita tutup dengan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Insyaallah kita berjumpa lagi pada pertemuan berikutnya dengan masih di bab pewarisan sifat, ya, untuk bagian kedua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.